Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hani Daily. Kali ini adalah tugas kedua aku di KMMI. Tugas kali ini adalah tentang resume materi. Tugas kali ini adalah tentang resume materi yang telah diberikan oleh kedua dosen aku, yaitu Mauski dan Bu Ami ya, tentang lobby. Let's check it out. Teknik lobby. Apakah kalian tidak tahu lobby itu apa? Atau apakah sebenarnya kalian pernah melakukan teknik lobby tapi tidak tahu itu sebenarnya adalah teknik lobby? Jadi yang belum tahu, jadi lobby ini sangat berkaitan erat dengan public relation atau PR humas dengan bisnis. Jadi pengertian lobby itu ada berbagai macam ya, ada dari perspektif bisnis, dari KPPI, sama dari yang umum secara keseluruhan. Lobby menurut KPPI adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua dari suatu organisasi seperti parlemen atau partai politik. Jadi lobby ini biasa digunakan oleh para parpol untuk memenangkan dirinya dalam suatu organisasi politik yang dituju. Dalam ranah bisnis, lobby berarti upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi. Jadi, maksud dari di sini misalnya adalah ada seseorang yang ingin melakukan investasi atau donasi, sehingga mereka datang ke suatu perusahaan dan melobi perusahaan tersebut untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian lobby menurut ranah komunikasi, yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang berkedudukan penting dalam organisasi tersebut atau pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun organisasi dan perusahaan sang pelobi. Jadi misalnya di sini ada seorang PR dari perusahaan yang akan melakukan campaign atau kampanye yang melibatkan warga suatu daerah. Kampanye di sini yaitu tentang bersih-bersih pantai misalnya. Nah, pihak dari perusahaan tersebut akan melobi pemerintah setempat atau orang yang memiliki kedudukan penting untuk melakukan kerjasama. Nah, mereka juga mengatakan apa tujuan mereka melobi, apa tujuan campaign ini, keuntungannya apa bagi warga setempat, dan tentu saja ada keuntungan tersendiri bagi perusahaan PR tersebut. Menurut Ono Effendi 1984, ada 4 teknik yang biasa digunakan dalam komunikasi praktek lobby, yaitu teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasif, teknik informasi instruktif, dan teknik informasi manusiawi. Komunikasi informatif sendiri adalah komunikasi yang hanya menerangkan informasi-informasi kepada pihak yang ingin dilobi. Misalnya, ada seorang brand aplikasi belajar online menawarkan aplikasi ini kepada sekolah. Kemudian teknik komunikasi persuasif, yaitu misalnya dengan saya menawarkan produk saya dengan diskon jika sekolah mau mengadakan kerjasama dengan saya. Saya juga mengatakan keunggulan dari produk saya, hal apa yang menarik dari produk saya untuk siswa. Kemudian teknik informasi instruksi, yaitu misalnya saya mengajari para siswa dan guru-guru untuk menggunakan aplikasi belajar online ini. Yang terakhir adalah teknik informasi manusiawi, adalah misalnya jika sekolah tersebut ulang tahun
dari kami akan mengirimkan karangan bunga selamat ulang tahun bagi sekolah ataupun melakukan memasang poster pada story media sosial dari perusahaan sebagai tanda kerjasama yang baik dan ingin melakukan adanya kedekatan dengan sekolah tersebut. Lobby sendiri memiliki 4 fungsi, yaitu melindungi kepentingan atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Dalam hal ini, lobby berperan sebagai pembuka dalam melakukan kerjasama, sehingga nantinya kerjasama akan berlangsung dengan lebih baik dan efisien. Yang kedua adalah membangun koalisi-koalisi dengan organisasi lain. Ya, lobby ini karena tujuan utamanya adalah untuk kerjasama, jadi ya pasti membutuhkan koalisi, bermaksud dengan tujuan untuk membangun koalisi. Yang ketiga adalah wujud rasa toleransi antar pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Nah, misalnya nih, sekolah ini sukanya apa ya? Sekolah ini adiwiyata apa enggak? Terus apa aja sih komponen lobby? Nah, komponen lobby di sini yaitu ada 4. Yang pertama adalah komunikator Yang pertama adalah pelobby sebagai komunikator dalam hal contoh sebelumnya adalah saya. Terus pesan yang ingin disampaikan oleh pelobby. Nah, pesan yang saya sampaikan tadi adalah ingin melakukan kerjasama dengan sekolah dalam hal aplikasi online. Saya juga mengatakan ada beberapa bonus yang dapat diperoleh oleh sekolah jika ada beberapa muridnya yang berhasil menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian target lobby di sini adalah sekolah. Yang terakhir adalah efek atau hasil kegiatan. Hasil ini apakah ada ingin kerjasama yang lebih berkelanjutan atau mereka menolak. Jika mereka menginginkan suatu kerjasama, maka akan dilakukan pada tahap negosiasi. Apa sih tahapan strategi dalam lobby? Yang pertama yaitu menganalisis kondisi atau keadaan saat itu. Misalnya ini adalah musim pendidikan baru ya, tahun ajaran baru, pasti akan banyak siswa yang ingin les, sehingga apa yang saya tawarkan bisa lebih berhasil. Kemudian menentukan partner dan kompetitor bisnis. Partnernya siapa aja dan kompetitornya kira-kira siapa aja. Orang saingan, kompetitor yaitu saingan bisnis saya siapa aja. Kemudian mengidentifikasi kelompok kecil yang akan digunakan dalam iklim opini. Kelompok kecil ini misalnya YouTuber, artis, selebgram atau TikToker yang biasa promosi juga melalui media sosial. Misalnya mereka menawarkan, oh ini produknya bagus loh, aplikasi ini bagus loh, sehingga saya juga pakai dan nilai saya mengalami peningkatan. Kemudian menetapkan koalisi atau partner bisnis, menetapkan tujuan bisnis, menetapkan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam berbisnis nanti. Kemudian menganalisis segmen pasar. Dalam hal aplikasi belajar online, mungkin segmen pasarnya adalah dari anak SD sampai dengan SMA. Ini adalah mengembangkan kasus dan menjaga fleksibilitas. Dalam melakukan lobby, seorang pelobby tidak boleh terlalu kekeh pada pendiriannya. Ada kalanya harus mengalah untuk menang. Yang penting tujuan kita tercapai, goal-goal yang kita dambakan tercapai. Apakah lobby sama dengan negosiasi atau kedua hal ini adalah suatu hal yang berbeda? Nah, seperti yang sudah saya beritahu pada awal pembicaraan ini
pada awal pembicaraan ini bahwa lobby adalah pembuka dari suatu kerjasama. Jika dalam suatu kerjasama melakukan tahap selanjutnya, maka tahap ini merupakan tahap negosiasi, di mana pihak lobby dan pihak yang ingin dilobi ada suatu kesepakatan. Jika dalam tahap lobby saya mengatakan bahwa ini adalah aplikasi belajar online, keunggulannya apa dan bagaimana cara menggunakannya, maka dalam tahap negosiasi akan ada kesepakatan lanjutan bahwa berapa lama masa aktif diskon ini, berapa lama, terus kemudian saya dan tim melakukan tutor cara menggunakan aplikasi tersebut kepada siswa dan guru-guru. Ada pembagian hasil antara saya dan perusahaan yang dilobi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.